Syariah. Dipersembahkan oleh Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Qolat dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap bersemangat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah sunnah selama Ramadan 1443 Hijriah ini. Seperti biasa, sebelum saya menyampaikan pembahasan tentang tema kolak pada kesempatan ini, saya akan membacakan pantun pembuka. Bunga melati, wangi semerbak, mekar merekah di taman kota. Jumpa kembali di acara Kolak untuk menambah wawasan agama. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, untuk episode kali ini saya akan membahas tentang nuzulul Quran. Biasanya di dalam tradisi masyarakat Indonesia, setiap malam 17 Ramadan diselenggarakan peringatan nuzulul Quran. Peringatan mana telah menjadi bagian tidak hanya dalam tradisi masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari peristiwa atau agenda kenegaraan, di mana setiap 17 Ramadan diselenggarakan peringatan nuzulul Quran oleh Presiden Republik Indonesia. Pada masa-masa presiden sebelum Pak Jokowi, peringatan nuzulul Quran selalu diselenggarakan di Istana Negara. Tetapi masa Pak Jokowi ini beberapa kesempatan nuzulul Quran tidak selalu diselenggarakan di istana, tapi di tempat-tempat yang memang di situ ada syiar dan suasananya memang lebih kultural, suasananya lebih merakyat. Tentu ini soal pilihan saja, tapi masih menjadi sebuah program kenegaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Para tamu undangan juga tidak hanya dari kalangan masyarakat Indonesia saja, tapi juga perwakilan negara-negara sahabat, terutama dari negara-negara Muslim. Nah, satu hal yang juga saya kira menjadi bagian penting dalam kaitan dengan peringatan nuzulul Quran itu adalah bagaimana kita mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari peristiwa nuzulul Quran itu sendiri. Kalau kita kaitkan dengan sejarah Indonesia, saya kira juga sesuatu yang istimewa, bagian dari takdir Allah menurut saya, bukan sesuatu yang bersifat kebetulan. Ketika 17 Ramadan itu juga bertepatan dengan 17 Agustus, di mana pada tahun 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dan itu adalah sebuah tidak hanya tonggak sejarah yang sangat penting bagi berdiri dan
tegaknya Indonesia sebagai negara yang merdeka, negara yang berdaulat, tetapi juga bagian dari skenario atau bagian dari takdir Allah bahwa kemerdekaan itu diproklamirkan pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga momentum kemerdekaan memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana kita membangun Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan sebuah negara di mana Islam dan masyarakat Muslim memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kebangsaan dan dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Kalau peristiwa nuzul Quran ini kita kaitkan dengan peristiwa ketika Rasulullah Muhammad menerima wahyu Al-Quran yang pertama kali, saya kira juga bukan suatu kebetulan. Kalau kita membaca sejarah, Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama yang kemudian menjadi pertanda kenabian beliau dan kerasulan beliau terjadi pada tahun 610 Masehi pada tanggal 16 Agustus. 17 Ramadan itu bertepatan dengan 16 Agustus tahun 610 Masehi, dan itu juga menurut saya menjadi sebuah tonggak penting juga menurut saya ketika kita kaitkan nuzulul Quran, peristiwa Nabi menerima wahyu yang pertama, dan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi ini adalah bagian dari takdir Allah, di mana banyak peristiwa penting yang berkaitan dengan tegak dan berdirinya negara Indonesia terjadi pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, dan pada tanggal 17 Ramadan saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Nah, bagaimana kita memaknai nuzulul Quran itu nanti kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, seperti biasa memasuki segmen kedua saya akan bacakan pantun. Beli rambutan di pasar petang, buat hidangan buka puasa. Dengan Al-Quran hidup kan tenang dalam bimbingan Allah Ta'ala. Kalau kita melihat dari sisi bahasa, nuzulul Quran itu artinya adalah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah dan kita lihat dari sisi periodisasinya, terdapat 3 proses atau 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari Sidratil Muntaha ila sama'id dunya. Dari Sidrat Al-Muntaha, dari Loh Mahfud ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama ini terjadi secara sekaligus. Yang kalau kita membaca Al-Quran, turunnya Al-Quran yang pertama ini juga terjadi pada bulan Ramadan, yang itu diabadikan di dalam surah Al-Qadar. Kita semua hafal di luar kepala. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Malam Qadar itu artinya adalah malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam Qadar atau malam kemuliaan itu? Malam Qadar itu adalah malam yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran, yang kemuliaannya khairun min alfi syahr. Kemuliaannya itu lebih dari 1000 bulan. Yang pada malam itu Allah mengutus para malaikatnya untuk menurunkan Al-Quran, termasuk malaikat Jibril.
Dan di dalam Al-Quran itu terdapat berbagai macam urusan, berbagai macam perintah, ajaran yang turunnya Al-Quran itu terjadi pada malam bulan Ramadan sampai terbit fajar, dan itu menjadi bagian penting dari bagaimana fajar baru kehidupan umat manusia. Kalau kita kaitkan itu dengan makna dari Lailatul Qadar itu dan keyakinan sebagian kaum muslimin terkait dengan Lailatul Qadar, memang di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa pada malam-malam ganjil bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir itu ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tetapi kalau kita kaitkan Lailatul Qadar di dalam hadis ini berbeda dengan Lailatul Qadar yang dimaksud dengan Al-Quran. Karena pada saat itu Allah menurunkan Al-Quran, dan proses ini adalah proses di mana Quran turun secara sekaligus sebagaimana yang kita punya sekarang ini. Quran itu berisi ajaran-ajaran dari Allah yang kalau kita mengamalkan akan bisa menjadi tuntunan yang membawa kita kepada kebahagiaan, membawa kita kepada kemuliaan. Dan karena itu maka turunnya Al-Quran menjadi fajar baru bagi kehidupan manusia yang berbahagia, kehidupan manusia yang selamat. Inilah proses nuzulul Quran yang pertama. Nuzulul Quran yang kedua adalah proses turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran yang kedua ini berlangsung secara berangsur-angsur, yang menurut para ahli tafsir terjadi selama 23 tahun. 13 tahun ketika Rasulullah Muhammad masih berada di Mekah, dan 10 tahun setelah Rasulullah Muhammad hijrah ke Madinah. Turunnya Al-Quran yang kedua ini tidak secara sekaligus, berangsur-angsur, dan urutannya tidak seperti yang kita punya sekarang ini. Akan tetapi setiap kali Al-Quran itu diturunkan, Rasulullah Muhammad langsung menyampaikan kepada para sahabat, dan kemudian meminta kepada para sahabat itu untuk mencatat. Para sahabat kemudian mencatat di berbagai media. Ada yang menulis di pelepah kurma, ada yang menulis di tulang, ada yang menulis di batu, dan berbagai media. Tujuannya adalah untuk supaya Quran itu dapat diingat. Karena Quran itu diwahyukan tidak dalam bentuk tulisan, tapi diwahyukan dalam bentuk bacaan. Sebagaimana namanya, Al-Quran artinya adalah bacaan yang sempurna. Bacaan yang sempurna itu pengertiannya ada dua. Yang pertama, Al-Quran itu adalah bacaan yang di dalamnya tidak ada keraguan. La raiba fi, semua berisi kebenaran. Dan kemudian yang kedua, bacaan yang sempurna berarti kita harus membacanya dengan sempurna. Kita harus membacanya dengan tartil. Dan apa makna tartil itu? Sekedar mengulang apa yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Kita membaca dengan pelan-pelan, dengan nada yang sangat dalam, dengan penuh penghayatan, dan kita membacanya secara rutin. Itulah tartil. Oleh karena itu maka Al-Quran itu disebut Al-Quran karena memang diwahyukannya dalam bentuk bacaan. Kalau dalam istilah Inggris disebut dengan verbatim revelation. Sehingga kalau tidak ditulis mungkin itu akan bisa terlupakan. Proses ini berlangsung sekali lagi selama 23 tahun. Dan wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq 1-5, yang kalau kita lihat dari sisi urutannya, Al-Alaq itu adalah surat yang ke-96. Kemudian yang ketiga adalah proses di mana kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Inilah nuzulul Quran yang sejati,
nuzulul Quran yang memang menjadi bagian dari bagaimana kita membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran sebagai petunjuk yang menuntun kehidupan kita, Al-Quran sebagai guidance for living, tapi juga menjadikan Al-Quran itu sebagai living guidance atau tuntunan yang senantiasa hidup. Bagaimana kita memaknai Quran sebagai living guidance, kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, pada segmen ketiga ini kita akan mencoba memaknai bagaimana menjadikan Quran itu sebagai living guidance, tuntunan yang senantiasa hidup. Karena dalam setiap hal kita berusaha merujuk kepada Al-Quran. Dalam realitas kehidupan kita sekarang ini, ada 3 kecenderungan yang saya kira perlu untuk kita cermati bersama-sama. Yang pertama ada kecenderungan spiritualisasi Al-Quran. Spiritualisasi Al-Quran itu adalah suatu proses atau suatu tradisi di mana kaum muslimin ini asyik masuk membaca Al-Quran, tetapi tidak berusaha untuk memahaminya dan tidak berusaha untuk bagaimana dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Spiritualisasi Al-Quran itu sekarang begitu masif, luar biasa. Sekarang kita melihat banyak sekali tradisi, misalnya one day one juz, 1 hari 1 juz, atau tradisi menghafal Al-Quran, atau tradisi tilawatil Quran, dan berbagai macam bentuk spiritualisasi Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran sebagai bagian dari ibadah, dan itu tidak keliru, karena para ahli tafsir misalnya memang sebagian besarnya selalu mengkaitkan definisi Al-Quran itu dengan al-muta'abbadu bitilawati. Membacanya saja itu sudah merupakan ibadah. Inilah kecenderungan spiritualisasi Al-Quran. Ini tentu baik, tetapi kalau Quran itu hanya dibaca saja tanpa dipahami isi dan maknanya, maka Quran itu hanya menjadi sebuah bacaan yang kita mendapatkan ketenangan spiritual, tetapi Quran tidak menjadi wahyu dan tuntunan atau petunjuk yang membuat kita ini senantiasa hidup sejalan dengan Al-Quran. Yang kedua adalah kecenderungan saintifikasi Al-Quran, di mana sebagian kita berusaha untuk mengilmiahkan Al-Quran. Niatnya adalah bagaimana agar Al-Quran itu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan modern, dan Al-Quran itu bisa kemudian menjadi konstruksi bagi dasar-dasar keilmuan. Ini tentu bukan sesuatu yang salah, tetapi mungkin bukan sesuatu yang benar. Karena Quran itu bukan kitab ilmiah. Al-Quran itu bukan kitab yang isinya adalah teori-teori ilmiah. Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa Al-Quran itu memang memerintahkan kita untuk senantiasa mengkaji ayat-ayat qauliyah, yaitu ayat yang termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian juga memerintahkan kepada kita untuk mengkaji ayat-ayat kauniyah, berbagai peristiwa yang ada di alam semesta, berbagai peristiwa kehidupan, dan ayat-ayat tabi'iyah, ayat-ayat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa alam, peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap makhluk hidup dan berbagai ekosistem dalam kehidupan makhluk hidup. Karena manusia memperhatikan itu semua, maka lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan. Sehingga di kalangan para ilmuwan muslim memang sekarang ada upaya bagaimana mengkaji Al-Quran untuk berbagai disiplin ilmu. Misalnya Usman Najati menulis buku Al-Quran wa Ilmun Nafs, Al-Quran dan ilmu jiwa. Seorang ilmuwan misalnya Dr. Anas menulis buku Al-Jughrafiyah fil Quran,
geografi di dalam Al-Quran dan berbagai pendekatan ilmiah yang lainnya. Tetapi memang ini dalam beberapa hal bisa mengurangi tujuan Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau yang banyak sekali melakukan kajian Al-Quran ilmu pengetahuan itu adalah Dr. Harun Yahya yang memang sangat terkenal dengan kajian-kajiannya. Tapi yang paling penting, dan ini yang menurut saya menjadi bagian dari makna nuzul Quran itu adalah bagaimana kita membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Contoh dari bagaimana kita melakukan nuzul Quran dalam pengertian yang ketiga ini diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ketika beliau mengajarkan surat Al-Ma'un. Sampai beberapa kali Kiai Ahmad Dahlan tidak merubah dan berganti tema pengajian. Sampai salah seorang murid beliau bertanya, "Kiai, kenapa pelajarannya tidak dinaikkan, kajiannya tidak dirubah?" Kiai Ahmad Dahlan bertanya kepada muridnya, "Apakah kalian sudah mengamalkan?" "Sudah, Kiai." "Bagaimana kamu mengamalkannya?" "Saya membaca Al-Quran ketika saya melaksanakan sholat." Dan itulah yang mereka maksud dengan mengamalkan Quran. Tapi oleh Kiai Ahmad Dahlan dikatakan bukan begitu maksud mengamalkan Al-Quran itu. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan memberikan contoh dengan mengajak para muridnya ke pasar di Jogja. Kemudian di situ Kiai Ahmad Dahlan menunjukkan kepada murid-muridnya betapa banyak sekali orang miskin, banyak gelandangan, dan kemudian bertanya kepada muridnya, "Apa yang kamu lakukan terhadap orang-orang miskin itu? Apa perintah Al-Quran itu?" Kemudian dengan menjelaskan, Quran memerintahkan kepada kita untuk memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim, dan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Itulah makna dari mengamalkan Al-Quran. Dan itu yang dalam pandangan dan kajian tema kita kali ini, itulah yang dimaksud dengan nuzulul Quran, di mana kita menjadikan Quran itu sebagai living guidance, tuntunan yang senantiasa hidup, karena setiap kali kita menyelesaikan masalah, kita mencari jawabannya dari Quran. Setiap kali kita berusaha untuk melaksanakan sesuatu, tidak hanya dalam masalah ibadah, tapi juga dalam masalah muamalah, kita juga mencari rujukan dan tuntunannya dari Al-Quran. Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un sebagai contoh bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dan bagaimana kita sesungguhnya memaknai nuzulul Quran itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah Al-Quran, sinar atau cahaya dari Al-Quran, dan kita dengan Al-Quran itu selamat, bahagia dalam hidup kita di dunia dan hidup kita di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Selamat memperingati nuzulul Quran. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Syariah.